Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Cerita Dena, tempat di mana setiap kisah penuh makna dan mungkin bisa menginspirasi kita semua. Siapkan hati kalian, karena sebentar lagi, cerita yang akan kalian dengar bisa saja mengguncang perasaan. Jangan lupa duduk nyaman, dan mari kita mulai. Emily Carter menatap layar laptopnya dengan mata yang mulai mengantuk. Tumpukan dokumen dan naskah penelitian tersebar di meja kayu berwarna coklat tua di sudut ruang kantor kecilnya di Universitas Gadjah Mada. Sebagai dosen sastra dari Amerika, yang sedang menjalani program pengajar tamu selama 1 tahun, hari-harinya dipenuhi dengan jadwal mengajar, membimbing mahasiswa, dan menyelesaikan artikel akademis yang harus segera dipublikasikan. Ia jarang sekali punya waktu luang, apalagi untuk hal-hal di luar pekerjaannya. Namun di hari yang cerah itu, ia memutuskan untuk keluar sejenak dari tumpukan kertas dan udara pengap ruangannya. Langkah kakinya membawa ke arah kantin kampus yang sederhana, di mana sejumlah pedagang kaki lima menjajakan makanan ringan dan minuman untuk para mahasiswa dan staf pengajar. Dari jauh, aroma rempah dan bumbu yang khas langsung menyergap hidungnya, membangkitkan rasa lapar yang selama ini jarang ia hiraukan karena kesibukan. Di antara pedagang yang ramai, mata Emily tertumbuk pada seorang pria muda yang sedang sibuk mengaduk siomay dalam kukusan bambu. Wajahnya bersih, namun terbakar sinar matahari pagi yang hangat. Senyum ramah terpancar dari bibirnya yang tipis ketika ia menyapa pelanggannya. Emily mengangkat tangan, memanggil sang penjual. "Boleh saya coba siomay ini?" Tanyanya dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata, hasil belajar intensif selama beberapa bulan terakhir. Pria itu menatapnya sejenak, kemudian mengangguk dengan sopan. "Silakan Bu, baru matang ini, hangat dan enak," jawabnya dengan logat Jawa yang kental namun lembut. Dengan hati-hati, Emily memilih 1 porsi siomay dan duduk di bangku kayu di pinggir jalan kampus. Sambil mengunyah perlahan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari rasa dan suasana di sekelilingnya. Pria penjual siomay itu, yang kemudian ia ketahui bernama Adi, sesekali melirik ke arahnya sambil menyapa beberapa pelanggan lain. Meski kesibukan terpancar dari gerak-geriknya, ada ketenangan yang terpancar dalam dirinya, seolah dunia ini tidak terburu-buru baginya. "Sudah lama Ibu di sini?" tanya Adi saat Emily kembali membeli siomay di hari berikutnya. Pertanyaan itu sederhana, namun berhasil membuat Emily tersentak dari lamunannya. Ia tersenyum dan menjawab, "Sudah sekitar 3 bulan. Saya dosen dari Amerika yang sedang mengajar di sini." Adi mengangguk pelan. "Pasti banyak yang berbeda ya, Bu. Dari sana ke sini?" katanya, mencoba membuka pembicaraan lebih jauh. Emily menatap Adi, melihat kesungguhan dalam tatapannya. Ia merasa ada kehangatan yang selama ini jarang ia temui di kota besar tempat ia tinggal sebelumnya. "Iya, banyak perbedaan. Tapi aku suka suasana sini. Orang-orangnya ramah," katanya jujur. Percakapan singkat itu berlanjut dari hari ke hari, melewati tawa dan cerita sederhana tentang kehidupan. Emily mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, rasa penasaran pada sosok pria sederhana ini, pada dunia yang jauh dari gemerlapnya kota besar, dan tekanan karier yang selama ini menjadi hidupnya. Adi tidak hanya menjual makanan, tapi juga menjual cerita kehidupan yang penuh kehangatan dan keteguhan hati. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk di balik pepohonan kampus, Emily duduk di bangku kayu sambil menikmati siomay favoritnya. Ia melihat Adi sibuk menata dagangannya dengan cekatan, sesekali melayani pelanggan dengan senyum yang tak pernah pudar. Di situ ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Apa yang membuatnya begitu kuat meski hidup sederhana? Dan apakah ia siap membuka hatinya untuk sebuah kisah yang tidak pernah ia duga sebelumnya? Emily sadar, pertemuan tak terduga ini telah membuka pintu baru dalam hidupnya. Pintu yang mengajak ia keluar dari zona nyaman, mengajak ia menyelami makna, kehidupan yang lebih dalam dari sekadar tumpukan buku dan angka statistik. Di bawah sinar mentari sore itu, Emily mulai melihat sisi lain dari dunia. Sebuah dunia yang hangat, penuh harapan, dan mungkin sebuah cinta yang tumbuh perlahan di antara aroma siomay dan tawa sederhana. Hari demi hari,
Emily semakin sering mendatangi gerobak siomay milik Adi setiap kali jeda dari jadwal mengajarnya. Awalnya hanya untuk mengisi perut yang lapar dan melepas penat, tapi lama-kelamaan rutinitas sederhana itu berubah menjadi momen berharga yang ia nantikan. Duduk di bangku kayu kecil di depan gerobak, menikmati siomay hangat yang dibungkus daun pisang, Emily merasa menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupnya selama ini. Ketulusan dan kehangatan dalam interaksi manusia yang tidak dibuat-buat. Adi selalu menyambutnya dengan senyum tulus dan sapaan ramah. Meski pekerjaan sebagai pedagang kaki lima bukan hal yang megah, bagi Adi itu adalah cara hidup yang ia banggakan. Dari kisah-kisah sederhana yang dibagikannya, Emily belajar banyak tentang keluarga Adi yang tinggal di desa, tentang perjuangan mereka mempertahankan mata pencaharian, dan tentang harapan yang selalu ia pupuk meski hidup tak selalu mudah. Suatu sore, saat langit mulai berubah jingga keemasan, Emily duduk sambil menyeruput teh hangat yang disodorkan Adi. "Bagaimana kamu bisa bertahan di sini setiap hari, Adi? Cuaca panas, orang-orang kadang kasar, dan pekerjaan ini." Emily menghela napas. Tidak seperti yang aku bayangkan untuk masa depan seseorang. Adi tertawa ringan, menatap langit senja. "Aku mengerti, Bu Emily, tapi ini hidupku, dan aku memilih untuk menikmatinya. Siomay ini bukan sekadar makanan, tapi juga cerita tentang kerja keras dan kebahagiaan sederhana. Aku ingin membuat orang tersenyum, walau hanya dengan sepotong siomay," katanya tulus. Emily tersenyum, terpesona oleh filosofi sederhana yang terkandung dalam kata-katanya. Dalam hatinya mulai muncul perasaan hangat yang tidak hanya sekadar kekaguman, tapi sesuatu yang lebih dalam. Namun, dia juga sadar ada perbedaan yang membentang di antara mereka. Bukan hanya perbedaan sosial, tapi juga budaya dan agama yang selama ini asing baginya. Adi memeluk agama Islam sejak kecil, sebuah kepercayaan yang membentuk nilai-nilai hidup dan cara ia memandang dunia. Emily yang dibesarkan di lingkungan Kristen Amerika, awalnya merasa asing dan sedikit ragu ketika Adi mulai bercerita tentang keyakinannya. Namun, rasa ingin tahu yang besar membuatnya perlahan membuka diri. Emily mulai menghadiri pengajian kecil yang diadakan di sebuah masjid kecil dekat kampus, mencoba memahami ajaran Islam yang selama ini terdengar asing baginya. Suatu hari, saat Emily dan Adi duduk bersama di bawah pohon rindang, Adi dengan sabar menjelaskan arti dari beberapa istilah dalam Islam yang membuat Emily semakin tertarik. "Islam bukan hanya soal ritual, Bu Emily. Ini tentang kedamaian hati, tentang bagaimana kita menghormati sesama dan bersyukur atas segala yang kita miliki," katanya lembut. Emily mendengarkan dengan seksama, merasa ada sesuatu yang menyentuh jiwa dalam kata-kata Adi. Namun, di saat yang sama, dia juga merasakan pergolakan dalam dirinya. Perbedaan agama bukan hal kecil, terutama bagi orang yang dibesarkan dalam budaya dan nilai yang berbeda. Bagaimana mungkin cinta mereka bisa diterima jika mereka berdiri di atas fondasi yang tidak sama? Selain itu, teman-teman dan kolega di kampus kadang memberikan komentar yang membuat Emily merasa ragu. "Kenapa kamu memilih pedagang kaki lima sebagai teman dekat? Bukankah itu membahayakan kariermu?" tanya seorang kolega dengan nada meremehkan. Ada pula bisik-bisik yang terdengar tentang hubungan mereka yang dianggap tidak lazim oleh sebagian orang. Adi sendiri tidak luput dari keraguan dan rasa tidak percaya diri. Ia merasa posisinya sebagai penjual siomay yang sederhana sulit disejajarkan dengan status Emily yang adalah dosen asing di universitas ternama. "Aku takut tidak bisa memberimu kehidupan yang layak," katanya suatu malam saat mereka duduk di teras rumah kontrakan Emily. "Aku hanya pedagang kecil, Emily. Kau pantas dapat lebih." Emily menggenggam tangan Adi erat, menatap matanya, penuh keyakinan. "Aku tidak peduli dengan itu, Adi. Aku melihat siapa kamu sebenarnya, bukan apa yang kamu punya. Aku ingin bersama kamu, melewati semua ini." Namun, kenyataan hidup tidak selalu sesederhana kata-kata. Perbedaan itu semakin menjadi tembok yang sulit ditembus. Emily yang terbiasa hidup di dunia akademis dengan segala aturan dan ekspektasi, dan Adi yang hidup dalam realita keras perjuangan sehari-hari, harus mencari cara agar cinta mereka tetap tumbuh tanpa tergerus oleh perbedaan.
Mereka mulai saling belajar dan mengajarkan, membuka jendela dunia masing-masing. Emily mengajarkan Adi beberapa bahasa Inggris dan literatur sastra, sementara Adi mengajarkan Emily tentang tradisi, budaya, dan nilai-nilai Islam yang selama ini ia pegang. Proses itu bukan tanpa gesekan, tapi perlahan mereka menemukan harmoni di antara perbedaan tersebut. Suatu ketika, Emily menghadiri acara pengajian yang diselenggarakan oleh komunitas Muslim kampus. Di sana, ia bertemu dengan beberapa mahasiswa yang juga belajar agama. Beberapa bahkan berasal dari latar belakang budaya berbeda seperti dirinya. Pertemuan itu membuka cakrawala baru tentang keberagaman dan toleransi, membuatnya semakin yakin untuk menggali lebih dalam nilai-nilai Islam yang selama ini belum ia pahami. Di sisi lain, Adi juga berusaha memperbaiki usahanya, membeli gerobak baru, dan menambah variasi menu siomainya. Ia ingin menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan doa, hidup bisa berubah tanpa harus meninggalkan akar dan prinsip. Dalam percakapan panjang mereka suatu malam di bawah sinar bulan purnama, Emily berkata, "Mungkin ini bukan jalan yang mudah, Adi. Tapi aku ingin mencoba, untuk cinta kita, untuk masa depan kita." Adi mengangguk pelan, memeluk Emily erat. "Aku juga, Emily, kita jalani bersama." Mereka tahu, perjalanan ini baru permulaan. Perbedaan budaya dan agama masih menjadi dinding penghalang yang nyata, namun percikan cinta yang telah menyala di hati mereka memberi kekuatan untuk terus melangkah. Harapan tumbuh di antara tawa dan cerita sederhana, membentuk ikatan yang semakin kuat dan bermakna. Emily mulai membuka mata hatinya pada dunia yang lebih luas dan penuh warna. Sementara Adi belajar bahwa cinta bisa menjadi jembatan yang menghubungkan dua jiwa, melewati batas dan perbedaan. Mereka bersiap untuk menghadapi dunia bersama, dengan segala tantangan dan harapan yang menanti di depan. Hari-hari Emily kini tidak hanya diisi dengan aktivitas mengajar dan penelitian, tapi juga dengan perjalanan baru dalam mengenal Islam, agama yang selama ini hanya sebatas pengetahuan akademis dan stereotip yang terbentuk dari lingkungan asalnya. Rasa penasaran yang tumbuh perlahan, dipicu oleh kehangatan dan ketulusan Adi, membuatnya bertekad menggali lebih dalam ajaran dan nilai-nilai yang menjadi dasar hidup pria yang telah mengisi pikirannya dan hatinya. Satu sore, selepas kelas, Emily menerima undangan dari Adi untuk menghadiri pengajian kecil yang rutin diadakan di rumah salah satu teman dekatnya di kampus. Awalnya, Emily ragu, tapi dorongan rasa ingin tahu dan keinginan untuk lebih memahami dunia Adi mendorongnya untuk menerima. Dengan sedikit gugup, ia mengenakan pakaian yang sopan dan kerudung sederhana yang dipinjamkan oleh seorang teman perempuan Muslim di kampus, sebuah simbol kesederhanaan yang terasa asing sekaligus menenangkan baginya. Setibanya di rumah kecil yang penuh kehangatan itu, Emily disambut oleh wajah-wajah ramah yang dengan senang hati menyambut tamu baru. Ruangan dipenuhi aroma harum kemenyan dan bunga melati, serta lantunan suara doa dan ayat Al-Quran yang mengalun lembut. Meski tidak paham sepenuhnya bahasa Arab yang dilantunkan, Emily merasakan ketenangan yang dalam, sesuatu yang berbeda dari pengalamannya selama ini. Seorang ustaz muda yang memimpin pengajian mulai berbicara dengan bahasa Indonesia yang santai, menjelaskan makna dan hikmah di balik beberapa ayat Al-Quran yang dipilih untuk dibahas hari itu. Emily berusaha mencatat setiap kata dan kalimat, tapi hatinya juga sibuk mencerna makna yang tersirat, tentang kasih sayang, keikhlasan, dan rasa syukur yang menjadi landasan dalam Islam. Di sela-sela pengajian, Emily bertemu dengan mahasiswa lain yang juga sedang belajar agama. Beberapa berasal dari latar belakang berbeda, dan mereka berbagi pengalaman tentang perjalanan spiritual masing-masing. Namun, di tengah ketertarikannya, muncul juga keraguan dan kebimbangan yang menghantui pikiran Emily. Ia bertanya-tanya apakah ia mampu menjalani agama baru ini, yang memiliki aturan dan tradisi berbeda dengan yang selama ini ia kenal. Bagaimana jika orang-orang di sekitarnya menolak perubahan ini? Bagaimana reaksi keluarganya di Amerika? Apakah cinta yang sedang tumbuh ini cukup kuat untuk mengatasi tantangan tersebut? Malam itu, ketika Emily pulang ke kontrakannya, ia duduk termenung di tepi jendela, memandang langit yang penuh bintang.
Hatinya bergejolak antara keinginan untuk berubah dan rasa takut kehilangan jati diri yang selama ini ia bangun. Apakah aku siap? Apakah aku benar-benar mengerti apa artinya menjadi Muslim? Pikirnya dalam diam. Di lain sisi, Adi menyadari pergolakan batin yang dialami Emily. Ia mencoba memberikan ruang dan waktu, sambil terus mendukungnya dengan sabar. Tidak perlu terburu-buru, Emily. Aku di sini untuk menemanimu, bukan memaksamu. Jalan ini panjang, dan aku percaya kamu bisa menemukan jawabannya sendiri, ucap Adi dengan lembut saat mereka berbicara lewat telepon. Emily mulai membaca lebih banyak buku tentang Islam, tidak hanya dari sisi teori, tapi juga pengalaman hidup para pemeluknya. Ia mengagumi nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan pengabdian yang ia temukan dalam ajaran tersebut. Meski demikian, ia juga melihat bagaimana berbagai kesalahpahaman dan stereotip sering membuat Islam disalahartikan di banyak tempat. Pada suatu hari, ia mengunjungi sebuah masjid yang lebih besar di pusat kota. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita Muslim yang telah lama tinggal di Indonesia dan fasih berbahasa Inggris. Wanita itu menjadi teman diskusi dan pembimbing spiritual bagi Emily, membantu menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini mengganjal di benaknya. Mereka berbincang tentang pentingnya niat yang tulus, proses belajar tanpa tekanan, dan bagaimana Islam menghargai kebebasan memilih. Emily pun mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya setiap kali ia menghadiri pengajian atau berdoa bersama teman-teman barunya. Suasana damai dan keterbukaan dalam komunitas itu memberikan ruang bagi dirinya untuk tumbuh dan berubah tanpa rasa takut dihakimi. Ia mulai memahami bahwa menjadi Muslim bukan sekadar mengikuti aturan, tapi tentang transformasi diri yang mendalam. Namun, tak jarang Emily juga merasa terombang-ambing antara dua dunia. Kadang ia merasa terasing dari teman-teman lama di kampus yang tidak mengerti perubahan dirinya. Kadang ia juga khawatir jika keluarganya di Amerika tidak bisa menerima keputusan besar yang mungkin akan ia ambil. Perasaan itu membuatnya sering menangis sendirian, mencari kekuatan dalam doa dan refleksi. Adi selalu hadir saat Emily butuh pendengar dan penyemangat. Ia mengingatkan bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran. Kita semua belajar, Emily. Tidak ada yang sempurna. Yang penting adalah niat dan usaha. Aku percaya kamu kuat, katanya suatu sore sambil menatap mata Emily penuh harap. Di tengah perjalanan mengenal Islam, Emily juga mulai menyadari betapa dalam dan luasnya budaya Indonesia yang memadukan agama, tradisi, dan kehidupan sosial. Ia merasa beruntung bisa menyelami sisi ini dari dekat, bukan hanya sebagai dosen asing, tapi sebagai seseorang yang sedang mencari makna hidup dan cinta sejati. Malam demi malam, Emily menulis jurnal tentang perjalanan spiritualnya, mencatat kebimbangan, penemuan, dan harapan. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak mudah, tapi hatinya mulai terbuka pada kemungkinan untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Bab ini bukan hanya tentang Emily mempelajari Islam, tapi tentang bagaimana cinta dan keyakinan bisa menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Sebuah perjalanan yang belum selesai, tapi sudah membawa Emily pada transformasi yang menggetarkan jiwa. Dan di balik semua keraguan itu, ada secercah harapan yang semakin menyala, bahwa cinta dan keimanan bisa bersatu dan membawa kedamaian bagi hati yang mencari. Namun, perjalanan Emily dalam menapaki dunia baru ini tak semulus yang ia harapkan. Suasana hati yang mulai tentram itu mulai terusik oleh gelombang tekanan yang datang dari berbagai arah, terutama dari keluarganya di Amerika dan lingkungan kerjanya di kampus, yang semuanya membuatnya berada di persimpangan jalan yang sulit. Sementara itu, Adi pun menghadapi tantangan yang tidak kalah berat, meski dari sudut pandang yang berbeda. Ia merasa beban sosial yang kian menekan karena statusnya sebagai pedagang siomay yang sederhana, di tengah kisah cinta yang makin nyata, namun rentan disudutkan oleh stigma. Sejak Emily mulai membuka diri pada Islam dan membangun kedekatan dengan Adi, komunikasi dengan keluarganya di Amerika berubah drastis. Awalnya, mereka hanya memberikan pertanyaan ringan tentang kesehariannya di Indonesia. Tetapi ketika Emily mulai menyampaikan minatnya pada agama Islam dan hubungan yang ia jalani, nada suara mereka berubah menjadi lebih serius dan waspada. Suatu malam, Emily menerima panggilan video dari ibunya yang tinggal di kota kecil di Midwest.
sebuah kota dengan komunitas yang sangat konservatif dan penuh stereotip terhadap Islam. Emily, kamu harus berhati-hati. Aku tidak mengerti kenapa kamu tertarik pada sesuatu yang berbeda seperti itu. Apakah kamu yakin kamu tidak terbawa arus? Suara ibunya terdengar tegas dan penuh kekhawatiran. Emily mencoba menjelaskan bahwa ia sedang mencari kedamaian dan pemahaman yang selama ini belum ia temukan. Namun, usaha itu seolah berjalan di tempat. Ibunya terus menekankan agar Emily tidak terlalu jauh meninggalkan nilai-nilai keluarga dan budaya asal mereka. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu, katanya dengan nada yang semakin mendesak. Selain keluarga, lingkungan kerjanya juga tak kalah menantang. Beberapa rekan dosen yang lama mengenal Emily mulai menunjukkan sikap skeptis dan sinis terhadap perubahan yang terjadi. Emily, kamu dosen luar negeri yang punya masa depan cerah di sini. Kenapa kamu malah terjebak dalam hal-hal yang menurut saya kurang produktif? Komentar salah satu kolega senior dengan nada meremehkan saat pertemuan staf. Emily merasa tersudutkan. Di balik gelar dan prestasi akademisnya, perlakuan itu mengingatkannya pada batasan sosial yang tidak kasat mata, terutama karena ia memilih untuk dekat dengan seseorang dari latar belakang yang sangat berbeda. Mereka tidak mengerti aku, pikir Emily dalam hati. Atau mungkin aku sendiri belum sepenuhnya mengerti apa yang aku cari. Di tengah tekanan dari dunia luar itu, Adi pun menjalani pertempuran batin yang tak kalah berat. Ia sadar bahwa statusnya sebagai penjual siomay yang sederhana seringkali menjadi bahan cibiran dan anggapan rendah dari sebagian masyarakat. Teman-teman dan bahkan keluarganya terkadang meragukan apakah hubungan dengan Emily, seorang dosen asing yang sukses, akan bertahan lama. Adi pernah mendengar komentar sinis dari beberapa tetangga. Mau apa sih Emily sama kamu? Dia orang luar, punya masa depan besar, kamu hanya pedagang kecil. Kata-kata itu menancap dalam hati Adi, memunculkan rasa tidak percaya diri yang kadang sulit ia sembunyikan. Namun, demi Emily, ia berusaha membuang jauh rasa itu dan terus bekerja keras memperbaiki usahanya. Malam-malam tertentu, Adi duduk termenung di depan gerobak siomaynya yang kini sudah lebih rapi dan lengkap dengan berbagai variasi menu baru. Ia memikirkan masa depan. Apakah benar ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Emily? Apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi segala perbedaan dan tekanan dari luar? Namun saat Emily datang menghampirinya dengan senyum penuh semangat dan kata-kata penguat, beban itu seolah berkurang. Suatu kali, ketika mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil usai hari panjang, Emily berbagi cerita tentang tekanan yang dihadapinya dari keluarganya. Mereka takut aku kehilangan jati diri, Adi. Aku sendiri juga kadang bingung. Antara apa yang aku pelajari dan apa yang aku rasakan, katanya pelan, mata berbinar penuh kejujuran. Adi menggenggam tangan Emily erat, memberi kekuatan yang selama ini ia pelajari dari iman dan rasa cinta. Kita tidak sendirian, Emily. Aku juga sering merasa kecil di dunia ini, tapi cinta dan niat kita akan menjadi cahaya. Kita harus yakin pada jalan yang kita pilih, ucapnya dengan suara hangat. Di balik tekanan yang semakin nyata, mereka mulai belajar pentingnya komunikasi dan saling menguatkan. Emily berusaha tetap fokus pada pembelajarannya tentang Islam, mencari cara agar orang-orang di sekitarnya mengerti dan menerima pilihannya. Adi, di sisi lain, mulai berani menghadapi stigma sosial dan memperjuangkan cintanya tanpa malu atau takut. Namun, tekanan dari dalam diri Emily juga tak kalah pelik. Kadang ia merasa terombang-ambing antara dua dunia yang seolah bertolak belakang. Dunia akademik dengan segala ekspektasi dan stereotip, serta dunia baru yang dipenuhi dengan keyakinan dan nilai-nilai yang ingin ia pelajari. Perasaan bersalah karena membuat keluarganya khawatir, rasa takut kehilangan karier, dan ketakutan akan penolakan menjadi bayang-bayang yang menghantui setiap langkahnya. Adi pun menghadapi dilema serupa. Ia ingin membuat Emily bahagia, tapi ia juga ingin diterima oleh lingkungan sekitarnya yang sering memandang rendah profesinya. Pergulatan batin itu kadang membuatnya ragu dan merasa lelah. Tapi cinta dan keyakinannya pada Emily memberinya kekuatan untuk terus maju.
Dalam situasi yang penuh tantangan ini, mereka mulai menyadari bahwa cinta mereka tidak hanya diuji oleh perasaan, tapi juga oleh keberanian untuk melawan stigma dan prasangka yang membatasi. Mereka berdua berjanji untuk saling mendukung, berusaha membuka pintu pemahaman bagi keluarga dan teman, serta menjaga kepercayaan di antara mereka. Suatu malam, di bawah langit yang cerah, Emily menatap Adi dengan penuh tekad. Aku ingin menjalani semua ini bukan hanya demi kita, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku ingin menemukan kedamaian sejati, katanya. Adi mengangguk, menggenggam tangannya erat. Kita akan melewati semua ini bersama, Emily. Tidak ada yang mustahil selama kita percaya dan berusaha. Mereka tahu, perjalanan masih panjang dan berliku. Tekanan dari dalam dan luar terus mengintai, namun percikan cinta dan keimanan yang mereka pelihara menjadi perisai yang kokoh. Di tengah dunia yang penuh tantangan, mereka belajar bahwa keberanian untuk berbeda dan ketulusan hati adalah kunci untuk membuka jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Dan dengan keyakinan itu, mereka melangkah maju menghadapi masa depan yang penuh harapan. Namun, semakin lama mereka menjalani hubungan ini, benih-benih konflik mulai tumbuh di antara Emily dan Adi. Perbedaan latar belakang, tekanan sosial, serta dilema pribadi yang terus menekan membuat kedua hati yang saling mencinta itu mulai terguncang oleh keraguan. Pertanyaan-pertanyaan besar tentang masa depan, karier, dan identitas semakin sering mengusik kedamaian yang dulu mereka harapkan bisa ditemukan bersama. Suatu sore yang panas di akhir pekan, mereka duduk di sebuah taman kecil dekat kampus. Emily tampak gelisah, wajahnya serius dan matanya sesekali menatap jauh ke cakrawala. Adi, yang duduk di sampingnya, merasakan perubahan suasana yang berbeda dari biasanya. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk memulai pembicaraan yang sudah lama mengganjal. "Adi," kata Emily akhirnya dengan suara pelan. "Aku ingin jujur denganmu. Aku merasa berat menjalani semua ini. Aku bingung. Apakah aku bisa mempertahankan karierku, kepercayaan keluargaku, dan sekaligus menjalani jalan baru yang kau tawarkan?" Adi mengangguk pelan, memahami beratnya pergumulan di hati wanita yang dicintainya. "Aku tahu, Emily. Ini bukan perkara mudah. Aku juga sering bertanya-tanya, apakah kita bisa bertahan? Apakah kita cukup kuat menghadapi semuanya?" Emily menarik napas panjang, mencoba menata kata-kata yang hendak diungkapkan. "Aku takut kehilangan diriku sendiri, Adi. Aku takut apa yang aku perjuangkan selama ini, karier, identitasku sebagai seorang dosen dan ilmuwan, akan sirna jika aku memilih jalan ini. Aku ingin percaya, tapi ada begitu banyak suara di luar sana yang membuatku ragu." Adi memegang tangan Emily erat, memberinya kekuatan. "Aku mengerti, tapi ingat Emily, jalan hidup kita tidak harus sempurna atau mudah. Yang penting adalah niat dan usaha kita. Aku yakin kita bisa menemukan cara untuk menjalani semuanya." Meski kata-kata itu menguatkan, Emily tidak bisa langsung menyingkirkan kegelisahan yang terus berputar di kepalanya. Seiring berjalannya waktu, tekanan dari keluarganya semakin intens. Ia menerima pesan dan panggilan yang penuh kekhawatiran dan ketidaksetujuan. "Kamu terlalu jauh meninggalkan nilai-nilai kami. Aku takut kamu akan terluka." Demikian pesan dari ibunya yang membuat Emily merasa terjepit. Di tempat kerja, sikap rekan-rekan yang skeptis tidak berkurang. Emily merasa semakin terisolasi. Ada bisik-bisik yang membuatnya merasa seperti orang asing, meski ia selalu berusaha profesional. Semua itu membuatnya bertanya-tanya apakah ia mampu menghadapi dunia yang begitu keras dan penuh prasangka. Di sisi lain, Adi pun menghadapi keraguan yang tidak kalah berat. Ia merasa kecil dan tidak cukup untuk Emily. Statusnya sebagai pedagang siomay sederhana membuatnya sering merasa terasing di lingkungan sosial yang mengedepankan status dan prestis. Kadang, ia merasa bahwa dirinya hanyalah sebuah bayangan dalam kehidupan Emily yang penuh gemerlap. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah langit yang penuh bintang, Emily berbicara dengan suara yang hampir berbisik. "Adi, apakah kamu yakin kita bisa melewati ini? Apakah cinta kita cukup kuat untuk melawan segala perbedaan dan tekanan yang ada?"
Adi menatap mata Emily dalam-dalam. Aku yakin, Emily, tapi kita harus berjuang bersama. Tidak ada jalan pintas. Aku percaya pada kita. Namun dalam hati Emily, keraguan tetap merayap perlahan. Ia mulai mempertanyakan apakah keputusan untuk mendekat pada Islam dan Adi adalah sebuah langkah yang benar, ataukah hanya mimpi indah yang akan hancur ketika kenyataan datang menghantam. Hari-hari berikutnya, Emily semakin banyak membaca dan berdiskusi dengan teman-teman muslimnya. Ia mencari jawaban tentang bagaimana perempuan seperti dirinya bisa menjalani kehidupan yang penuh makna tanpa kehilangan kebebasan dan karier yang telah ia bangun. Meski menemukan banyak hal yang menginspirasi, ia juga menemukan tantangan dan perbedaan pandangan yang membuatnya semakin bimbang. Dalam salah satu pertemuan komunitas, Emily bertemu seorang wanita yang telah lama menjadi mualaf dan sukses menjalani karier sekaligus kehidupan spiritual yang damai. Wanita itu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi Emily, memberikan gambaran bahwa hidup dengan dua dunia berbeda itu mungkin untuk dijalani dengan keseimbangan. Namun, keraguan dan tekanan sosial tetap menjadi bayang-bayang yang sulit dihilangkan. Emily merasa berada di persimpangan yang sangat membingungkan. Memilih cinta dan keyakinan baru, atau tetap pada dunia lama yang penuh kepastian meski terasa kosong. Di saat yang sama, Adi merasa tanggung jawab yang semakin berat sebagai seorang lelaki yang ingin menjaga dan membahagiakan Emily. Ia berusaha keras untuk menguatkan dirinya dan memberikan dukungan terbaik, namun terkadang merasa lelah dan rapuh menghadapi realitas sosial yang tak selalu ramah. Konflik dan keraguan itu membuat hubungan mereka sesekali mengalami ketegangan. Perdebatan kecil tentang masa depan, pilihan hidup, dan harapan kerap muncul, membuat keduanya sadar bahwa cinta saja tidak cukup tanpa komitmen dan pengorbanan. Meski begitu, di balik semua konflik itu, ada kesadaran yang tumbuh bahwa mereka harus saling mengerti dan menerima kekurangan masing-masing. Mereka belajar bahwa perjalanan cinta dan keimanan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dilalui tanpa luka, tetapi sebuah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, komunikasi, dan kepercayaan. Emily mulai memahami bahwa keraguan adalah bagian dari perjalanan, bukan penghalang untuk maju. Ia mulai mencoba menerima ketidakpastian dan belajar memberi ruang pada dirinya sendiri untuk bertumbuh secara spiritual dan pribadi. Adi pun berusaha menyeimbangkan antara menjaga harga dirinya dan mendukung cinta yang mereka bina bersama. Suatu malam, saat Emily menulis di jurnal pribadinya, ia menuliskan kata-kata yang mencerminkan pergumulannya. Aku takut kehilangan segalanya, tapi aku juga tahu bahwa tanpa keberanian untuk melangkah, aku takkan pernah menemukan siapa aku sebenarnya. Adi membaca tulisan itu dan membalas dengan sebuah pesan singkat. Aku akan selalu ada di sampingmu, Emily. Kita akan jalani ini bersama, satu langkah demi satu langkah. Kata-kata itu terus bergema dalam hati Emily ketika ia membuka lembaran baru dalam hidupnya. Setelah pergulatan batin yang panjang, penuh keraguan dan konflik, kini ia mulai menata ulang langkahnya dengan keyakinan yang lebih teguh. Cinta dan keinginannya untuk mengenal Islam tidak lagi hanya sebatas rasa penasaran atau ketertarikan semata, melainkan menjadi sebuah perjalanan spiritual yang sungguh-sungguh ia jalani. Hari-hari Emily berubah. Ia semakin rutin menghadiri pengajian dan pertemuan komunitas Muslim di kampus dan sekitarnya. Setiap kata yang didengar, setiap doa yang dipanjatkan, menguatkan hatinya, menyingkirkan bayang-bayang ketakutan yang selama ini membelenggu. Di sana ia bertemu banyak wanita yang menjalani kehidupan modern tanpa meninggalkan ajaran agama, dan hal itu memberinya harapan bahwa dirinya pun bisa menjalani kehidupan serupa, menggabungkan karier dan keyakinan. Suatu pagi yang cerah, Emily duduk di taman kampus. Sebuah buku tafsir terbuka di pangkuannya. Matahari menyinari wajahnya yang penuh ketenangan. Ia membaca perlahan, mencerna makna di balik ayat-ayat yang mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan. Ini bukan sekadar agama baru, pikirnya. Ini adalah jawaban untuk hatiku yang selama ini mencari sesuatu yang lebih dalam. Sementara itu, Adi juga mulai melakukan perubahan besar dalam hidupnya.
Kesadaran bahwa ia ingin membangun masa depan bersama Emily mendorongnya untuk memperbaiki dirinya dan usahanya. Ia mulai menata gerobak siomainya dengan lebih rapi, menambah variasi menu, dan berusaha meningkatkan kualitas produk serta pelayanannya. Meski sederhana, ia ingin memberikan yang terbaik bukan hanya untuk Emily, tapi juga untuk keluarganya yang sudah lama mendukungnya. Setiap malam, Adi dan Emily menghabiskan waktu bersama, berbagi mimpi dan rencana masa depan. Mereka berbicara tentang segala hal, dari rencana studi Emily yang ingin memperdalam ilmu tentang Islam, hingga impian Adi membuka sebuah warung makan yang lebih besar dan nyaman. Namun, perubahan besar tentu tidak datang tanpa pengorbanan. Emily harus berjuang keras membagi waktu antara kesibukannya sebagai dosen dan peneliti, serta proses belajar agama yang penuh disiplin. Ia menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan ritual-ritual baru dan bahasa agama yang asing. Kadang, lelah dan frustasi menyergapnya, terutama ketika tekanan dari lingkungan kerja dan keluarganya kembali muncul. Adi pun harus berhadapan dengan pandangan orang-orang yang kadang merendahkan pekerjaannya. Mereka memandang rendah hubungan mereka karena statusnya sebagai pedagang siomay yang sederhana. Bahkan beberapa teman lama mulai menjauh karena tidak mengerti perubahan yang terjadi dalam hidup Adi. Namun, Adi tidak membiarkan hal itu melemahkan semangatnya. Ia berpegang teguh pada keyakinan bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua perbedaan. Suatu sore, saat Adi pulang membawa sejumlah bahan baku segar untuk dagangannya, Emily menunggunya di depan rumah kontrakannya. Mereka duduk bersama di teras, menikmati senja yang mulai merona. Emily menggenggam tangan Adi dengan lembut. "Aku bangga padamu, Adi. Kamu begitu gigih," katanya. Adi tersenyum sederhana. "Aku ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi aku tidak akan menyerah." Percakapan itu membuka ruang kejujuran yang semakin dalam di antara mereka. Mereka mulai membicarakan tentang pengorbanan apa saja yang harus mereka lakukan demi mewujudkan impian bersama. Emily menyadari bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus lebih berani menghadapi keluarga dan dunia luar yang penuh prasangka. Adi, di sisi lain, harus terus memperbaiki kondisi ekonominya dan menjaga hati agar tetap kuat dari tekanan sosial. Emily juga mulai mengatur pertemuan dengan keluarganya secara terbuka, menjelaskan perjalanan spiritual dan hubungan yang sedang ia jalani dengan Adi. Meski tidak semua orang bisa langsung menerima, perlahan hati mereka mulai terbuka. Ada dialog yang hangat, meski kadang diselingi kecemasan dan ketidakpastian. Salah satu momen paling mengharukan terjadi ketika ayah Emily mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya. Ia datang dengan penuh rasa penasaran, sekaligus kekhawatiran. Adi menyambutnya dengan sopan dan tulus, memperkenalkan diri serta keluarganya. Awalnya suasana terasa canggung, tapi lama-kelamaan percakapan menjadi lebih hangat. Ayah Emily mulai melihat sisi lain dari Adi, lelaki yang jujur, pekerja keras, dan penuh rasa hormat. Setelah beberapa hari bersama, ayah Emily mengakui, "Mungkin aku terlalu cepat menilai. Aku melihat Adi bukan hanya dari statusnya, tapi dari hatinya. Aku ingin kau bahagia, Emily." Momen itu menjadi titik balik besar dalam perjalanan cinta mereka. Emily merasa lega dan semakin mantap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun, perjuangan masih berlanjut. Mereka harus mempersiapkan banyak hal, mulai dari pembelajaran agama yang lebih intens, persiapan ekonomi, hingga membangun kepercayaan yang lebih kuat satu sama lain. Keduanya sadar bahwa cinta dan keyakinan bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang pengorbanan dan komitmen. Di suatu malam yang tenang, mereka berdoa bersama, memohon petunjuk dan kekuatan dari Sang Pencipta. Hati mereka dipenuhi rasa syukur, sekaligus semangat baru. Emily merasakan kedamaian yang selama ini dicari, sementara Adi merasa lebih yakin akan masa depan yang sedang mereka bangun bersama. Hari yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah melewati proses pembelajaran, refleksi, dan banyak doa, Emily memutuskan untuk mengambil satu langkah besar yang akan mengubah hidupnya secara mendalam. Ia resmi memeluk Islam, sebuah keputusan yang bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga cerminan dari perjalanan batin yang penuh pengorbanan dan harapan.
di sebuah masjid kecil yang hangat di pinggiran kota, dengan wajah bercahaya dan mata yang berbinar penuh haru, Emily mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang tenang tapi penuh keyakinan. Nama barunya, Aisyah, dipilih sebagai tanda pengikat dirinya dengan iman yang baru ia pelajari dan cintai. Di antara doa dan pelukan hangat teman-teman barunya, ada rasa damai yang begitu dalam merasuk ke dalam jiwa Emily. Sebuah kedamaian yang selama ini ia cari-cari dalam berbagai perjalanan hidupnya. Adi berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh kebanggaan dan kasih sayang. Bagi Adi, momen itu adalah puncak dari segala perjuangan mereka. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah bagi Emily, tapi ia juga tahu bahwa ketulusan dan keinginan kuat dari dalam hati membuat segalanya mungkin. Mereka saling menggenggam tangan, merasakan kekuatan dan harapan baru yang mengalir di antara mereka. Seiring waktu, perubahan yang dialami Emily, atau Aisyah, mulai membawa dampak yang nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Ia semakin menikmati aktivitas keagamaannya, mulai dari salat 5 waktu yang rutin, membaca Al-Quran, hingga mengikuti berbagai kajian yang memperdalam pengetahuan dan pemahaman spiritualnya. Lebih dari itu, ia mulai merasakan hubungan batin yang erat dengan Sang Pencipta, yang memberinya ketenangan dan kekuatan menghadapi segala tantangan. Perubahan ini juga memengaruhi hubungan mereka berdua. Ikatan cinta yang sebelumnya dipenuhi ketidakpastian kini berubah menjadi sebuah komitmen yang lebih kuat dan jelas. Adi dan Aisyah semakin terbuka dan jujur satu sama lain, saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan. Mereka belajar bersama tentang makna kasih sayang dalam Islam dan bagaimana membangun keluarga yang harmonis dengan nilai-nilai yang mereka anut. Lingkungan sekitar pun mulai merasakan perubahan itu. Teman-teman kampus, keluarga, bahkan tetangga di lingkungan tempat mereka tinggal melihat bahwa Emily kini menjadi sosok yang lebih tenang, penuh kasih, dan berintegritas. Meskipun awalnya ada rasa penasaran dan beberapa keraguan, penerimaan mulai tumbuh secara perlahan. Orang-orang menyadari bahwa keyakinan baru Emily bukanlah penghalang, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan mereka dalam toleransi dan rasa hormat. Di kampus, rekan-rekan Emily mulai menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidupnya. Ada yang bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus, ada pula yang memberi dukungan tanpa pamrih. Emily berusaha menjelaskan bahwa memilih Islam bukan berarti melepaskan siapa dirinya, melainkan menambah dimensi baru dalam kehidupannya yang memperkaya dirinya secara spiritual dan moral. Salah satu momen mengharukan terjadi ketika Emily mengundang beberapa teman dekat dan dosen senior ke acara kecil di masjid. Mereka menyaksikan bagaimana Aisyah berbagi cerita tentang perjalanan spiritualnya, kesulitan dan kebahagiaan yang dialaminya. Acara itu diwarnai dengan suasana hangat, penuh saling pengertian dan semangat untuk belajar bersama. Beberapa rekan kerja bahkan mengaku terinspirasi oleh perubahan yang dialami Emily dan mulai membuka pikiran mereka tentang keberagaman dan toleransi. Sementara itu, Adi terus memperjuangkan usahanya. Gerobak siomay yang dulu sederhana kini berkembang menjadi kios kecil yang ramai dikunjungi pelanggan. Ia tidak hanya meningkatkan kualitas rasa, tapi juga memberikan pelayanan dengan senyum ramah yang tulus. Dukungan dan cinta dari Aisyah menjadi bahan bakar semangatnya untuk terus maju dan memperbaiki kehidupan mereka. Di balik semua itu, mereka menghadapi tantangan baru, seperti sikap skeptis dari sebagian orang yang belum sepenuhnya menerima keberanian. Emily memeluk Islam dan memilih Adi. Namun, mereka belajar untuk tidak terlalu terpengaruh oleh opini negatif dan fokus pada perjalanan mereka sendiri. Adi dan Aisyah saling menguatkan, menjadikan setiap ujian sebagai pelajaran berharga untuk memperkokoh hubungan mereka. Suatu malam, ketika bintang-bintang berkelip di langit yang jernih, mereka duduk bersama di balkon rumah kecil mereka. Angin, sepoi-sepoi membawa harumnya malam yang damai. Aisyah menatap langit dan berkata, "Aku merasa begitu tenang sekarang, Adi. Seperti aku akhirnya menemukan rumah dalam hatiku." Adi tersenyum dan membalas, "Kita memang membangun rumah itu bersama-sama, dengan cinta dan keyakinan." Mereka sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, tapi fondasi yang mereka bangun telah kuat dan kokoh. Pengakuan dan perubahan yang dialami Emily bukanlah akhir, melainkan sebuah permulaan menuju kehidupan yang penuh makna
keberkahan, dan cinta yang sejati. Waktu berjalan begitu cepat, membawa mereka ke sebuah fase yang sudah lama dinantikan, persiapan pernikahan. Setelah melewati berbagai rintangan dan perjuangan, kini Adi dan Aisyah berdiri di ambang babak baru kehidupan, dengan segala harapan dan doa yang mereka rajut bersama. Persiapan itu bukan sekadar soal acara, tetapi lebih dalam lagi. Sebuah upaya menggabungkan dua dunia yang sebelumnya terasa berbeda, menjadi satu kehidupan yang utuh dan harmonis. Sejak pengumuman resmi mereka akan menikah, suasana di antara keluarga dan sahabat menjadi hangat penuh sukacita. Meski awalnya ada rasa canggung dan keraguan dari beberapa pihak, terutama dari keluarga Emily di Amerika, semuanya berangsur-angsur mencair. Restu mulai mengalir, tak hanya dari keluarga inti, tetapi juga dari teman-teman lama dan komunitas di sekitar mereka. Mereka menyaksikan bahwa cinta dan keyakinan yang mereka miliki telah tumbuh menjadi kekuatan yang nyata dan menginspirasi. Di rumah kontrakan kecil yang selama ini menjadi saksi perjalanan mereka, berbagai persiapan pun dilakukan dengan penuh semangat. Adi, dengan tangan cekatan dan penuh perhatian, membantu memilihkan undangan pernikahan, dekorasi, dan pakaian tradisional Indonesia yang akan dikenakan pada hari bahagia itu. Aisyah, dengan sentuhan feminim dan detail, merancang konsep acara yang memadukan budaya Indonesia dan unsur-unsur Islam yang sederhana namun bermakna. Mereka berdua menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua hati, melainkan juga penggabungan dua budaya, dua cara hidup, dan dua sistem nilai yang harus saling menghormati dan menyeimbangkan. Aisyah yang berasal dari Amerika, dengan latar belakang akademis dan budaya barat, dan Adi yang sederhana, pedagang siomay dengan akar tradisi Indonesia, berkomitmen untuk membangun jembatan yang kuat di antara keduanya. Suatu sore, di tengah kesibukan mempersiapkan berbagai hal, mereka duduk bersama di teras, membicarakan harapan dan mimpi yang ingin mereka wujudkan setelah pernikahan. Aisyah menatap mata Adi dengan penuh cinta dan keyakinan. Aku ingin kita membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung, dan mengutamakan nilai-nilai yang sudah kita pelajari bersama. Adi mengangguk mantap. Aku juga ingin kita menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis. Aku yakin, dengan Allah sebagai pusat hidup kita, semuanya akan berjalan baik. Meski penuh harapan, mereka juga tak lepas dari kecemasan dan ketegangan. Bagaimana menggabungkan gaya hidup Aisyah yang mandiri dan modern dengan tradisi keluarga Adi yang sederhana? Bagaimana menghadapi reaksi masyarakat sekitar yang masih memiliki pandangan stereotip tentang pernikahan lintas budaya dan agama? Semua pertanyaan itu kadang membuat mereka terjaga di malam hari. Namun, mereka percaya bahwa dengan komunikasi yang terbuka, saling pengertian, dan dukungan dari keluarga serta sahabat, mereka bisa melewati semua itu. Keduanya berjanji untuk selalu jujur dan sabar dalam membangun kehidupan baru mereka. Persiapan itu juga melibatkan peran aktif keluarga. Ibunda Adi yang sederhana namun penuh kasih sayang, membantu memilihkan kain songket dan perlengkapan adat yang akan digunakan pada hari pernikahan. Dia selalu menyemangati Adi dan Aisyah, mengingatkan bahwa cinta dan keberkahan adalah fondasi utama sebuah rumah tangga. Sementara itu, keluarga Aisyah dari Amerika juga mulai datang secara bergiliran, melihat langsung kehidupan yang dipilih putri mereka. Meski ada perbedaan bahasa dan kebiasaan, mereka berusaha memahami dan menghormati tradisi lokal. Momen pertemuan ini menjadi penting untuk mempererat ikatan antar keluarga, membuka peluang dialog yang hangat dan penuh empati. Di kampus, kabar persiapan pernikahan mereka menyebar dengan cepat. Banyak mahasiswa dan kolega memberikan ucapan selamat dan doa. Beberapa bahkan menawarkan bantuan, mulai dari merancang dekorasi hingga mendokumentasikan acara pernikahan dengan profesional. Aisyah merasa sangat bersyukur atas dukungan ini, yang semakin menambah semangatnya. Suatu hari, saat mengunjungi tempat pengajian di mana dulu ia belajar tentang Islam, Aisyah berdiri sejenak di depan ruangan dan merasakan betapa jauh perjalanan yang telah ia lalui. Dulu ia datang dengan penuh keraguan, kini ia kembali dengan hati yang penuh keyakinan dan rasa syukur. Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar pernikahan ini menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh berkah dan cinta sejati. Di sisi lain, Adi juga terus mempersiapkan mental dan finansialnya.
Ia menabung dengan tekun dan mengatur segala sesuatunya agar bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga barunya nanti. Perjuangan dan kerja keras yang selama ini dijalani kini mulai menuai hasil yang membuatnya optimis. Malam menjelang hari H, mereka duduk bersama di ruang tamu kecil, berbagi harapan dan doa. Aisyah menggenggam tangan Adi, berkata lembut, "Aku percaya, apapun yang terjadi nanti, kita akan melalui semuanya bersama." Adi tersenyum penuh haru. "Aku pun percaya, kita punya satu sama lain, dan Allah selalu membimbing kita." Di balik segala persiapan, tersimpan sebuah harapan besar, bahwa pernikahan mereka bukan hanya tentang dua insan yang bersatu, tapi juga tentang bagaimana cinta dan iman mampu menyatukan perbedaan dan membawa kebahagiaan yang tulus. Sebuah harapan yang mereka bawa ke dalam setiap doa dan langkah. Hari yang telah lama mereka nantikan akhirnya tiba. Hari pernikahan Emily dan Adi, atau lebih tepatnya Aisyah dan Adi. Sebuah momen sakral yang mengukuhkan ikatan cinta dan keyakinan mereka dalam satu ikrar suci. Acara tersebut diselenggarakan dengan sederhana namun syarat makna, menjadi titik puncak dari perjalanan panjang penuh perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Semua yang hadir merasakan kehangatan dan keikhlasan yang terpancar dari kedua mempelai, yang menegaskan bahwa cinta sejati memang mampu melampaui segala perbedaan. Pagi itu, suasana di rumah Adi sudah dipenuhi dengan hiruk-pikuk persiapan terakhir. Aroma harum bunga melati dan mawar memenuhi ruangan. Sementara keluarga dan sahabat mulai berdatangan, mengenakan pakaian adat dan busana Islami yang cantik serta rapi. Adi mengenakan baju koko berwarna putih bersih, dengan sarung batik khas daerahnya yang membungkus bagian bawah tubuhnya. Matanya memancarkan campuran kegembiraan dan ketegangan yang manis. Sementara itu, di kamar yang tak jauh dari situ, Aisyah duduk tenang mengenakan kebaya putih dengan jilbab yang dipilih khusus untuk menutup kepala dan lehernya dengan anggun. Raut wajahnya dipenuhi ketenangan yang dalam, hasil dari perjalanan spiritual dan emosional yang membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat dan penuh keyakinan. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang upacara pernikahan, tetapi tentang mengikat janji seumur hidup dalam ridha Allah dan cinta manusia. Acara dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh seorang imam dari masjid setempat. Suara lantunan ayat yang merdu menambah khusyuk suasana, mengingatkan semua yang hadir akan sakralnya ikatan yang akan dibuat. Selanjutnya, khotbah nikah disampaikan dengan penuh hikmah, menekankan arti penting cinta, kesetiaan, dan saling menghormati dalam rumah tangga menurut ajaran Islam. Saat tibanya momen ijab kabul, suasana menjadi hening. Adi mengucapkan kalimat sakral dengan suara penuh keyakinan, dan Aisyah menjawab dengan suara yang mantap dan penuh makna. Di hadapan keluarga, sahabat, dan tamu undangan, mereka resmi menjadi pasangan suami istri, berjanji untuk saling mencintai dan mendukung dalam suka dan duka. Setelah prosesi resmi, acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama yang sederhana, namun penuh kehangatan. Menu khas Indonesia dipersiapkan, termasuk siomay yang menjadi simbol perjalanan cinta mereka. Para tamu menikmati hidangan sambil berbincang dan tertawa. Suasana dipenuhi kebahagiaan yang tulus dan rasa syukur. Di tengah keramaian, banyak yang datang menghampiri Aisyah dan Adi untuk memberikan ucapan selamat dan doa restu. Beberapa tetangga yang awalnya ragu mulai menunjukkan senyum penerimaan dan dukungan. Bahkan beberapa rekan kampus Aisyah yang hadir mengaku terinspirasi oleh kisah mereka, bahwa cinta dan keyakinan bisa membangun jembatan indah di antara perbedaan, budaya, dan latar belakang. Malam harinya, setelah tamu undangan pulang, Aisyah dan Adi duduk berdua di balkon rumah kecil mereka, yang kini terasa begitu istimewa. Lampu-lampu kecil yang digantungkan menambah suasana romantis, angin malam yang sejuk menerpa lembut wajah mereka. Aisyah menatap Adi dengan mata penuh cinta. "Kita berhasil, Adi," bisiknya. "Kita sudah melewati banyak hal, dan sekarang kita di sini bersama." Adi membalas dengan senyum hangat. "Ini baru permulaan, Aisyah. Bersama, kita bisa hadapi apapun." Hari-hari berikutnya mereka lalui dengan penuh sukacita, menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami dan istri. Mereka saling belajar dan berbagi,
membangun pondasi rumah tangga yang kokoh dengan dasar cinta, kepercayaan, dan iman. Adi terus mengembangkan usahanya, dan Aisyah tetap aktif mengajar serta melanjutkan penelitiannya, namun kini dengan perspektif hidup yang lebih luas dan hati yang terbuka. Kehidupan mereka tidak selalu mudah, tentu saja. Ada kalanya tantangan datang silih berganti, seperti perbedaan cara pandang, kendala finansial, atau tekanan sosial dari lingkungan yang belum sepenuhnya menerima mereka. Namun, dengan komunikasi yang terbuka dan doa yang selalu dipanjatkan bersama, mereka mampu melewati semua ujian dengan kepala tegak. Perjalanan cinta Aisyah dan Adi pun menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan budaya, agama, atau latar belakang sosial. Dengan keberanian untuk berubah dan menerima, mereka membuktikan bahwa kebahagiaan dapat ditemukan saat hati bersatu dalam keikhlasan dan kasih sayang. Banyak teman dan keluarga yang kemudian mulai lebih terbuka dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kekayaan hidup. Bahkan beberapa yang awalnya skeptis mulai belajar dari nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia yang dijalani Aisyah dan Adi, menciptakan iklim toleransi dan saling menghormati yang semakin erat. Aisyah dan Adi juga aktif dalam komunitas, membantu menyebarkan pesan perdamaian dan persatuan. Mereka terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan, menjadikan kisah mereka sebagai bukti hidup bahwa jembatan antar budaya dan agama bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Dalam sebuah pertemuan komunitas lintas budaya, Aisyah pernah berkata dengan penuh keyakinan, "Ketika kita membuka hati dan pikiran, kita akan menemukan bahwa pada dasarnya kita semua adalah manusia yang ingin dicintai dan diterima. Perbedaan itu indah selama kita saling menghormati dan belajar dari satu sama lain." Adi menambahkan, "Cinta dan iman membawa kami ke tempat yang lebih baik. Semoga kisah kami bisa memberi harapan bagi siapapun yang sedang berjuang dalam cinta dan keyakinan." Kini, mereka menatap masa depan dengan penuh optimisme. Mereka tahu hidup akan terus membawa tantangan, tapi juga penuh dengan berkah dan kebahagiaan yang tulus. Bersama, mereka siap membangun keluarga yang bahagia, penuh cinta dan membawa manfaat bagi orang lain.